Cem. Well guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ciao Shanghao, Wode Ming De She Fa He De. Ya, di sini kita akan belajar bersama yaitu acara mabar ketiga. Oke, kita akan sambut pembicara kita atau juga teman-teman kita ya, sahabat-sahabat mabar di sini. Oke. Yang pertama adalah Ahmad Syairoji. Oke, Ahmad Syairoji yang biasa dipanggil Kang Oji gitu ya. Oke, Kang Oji, gimana kabarnya Kang Oji? Corona Kang Oji ya. Oke, kita. Ya, oke. Terus selanjutnya kita akan panggil sahabat kita juga yaitu dari ujung timur sana ya gitu ya. Kita akan panggil sahabat Rifki. Oke, sahabat Rifki. Di sini kita akan mencoba untuk mabar ya, Rif ya. Oke, masih ingat semuanya. mabar gimana? Mabar itu 4M ya? 4M. Ya, 4M itu apa Kang Oji? Membaca, menulis, terus menerapkan, memahami dulu dong. memahami, Iya. menerapkan. Memahami, menerapkan. Oke ya. Salam mabar. Membaca, Salam. memahami, menulis, Oke. menerapkan. Oke, itu Bukan kata salam Kang gitu Oji ya. Jadi kalau salam mabar itu Iya. membaca, memahami, memahami dulu. ya menulis, terus menerapkan gitu ya. Siap. Membaca, memahami, menulis, menerapkan. Padahal Oke. kita sudah berapa kali mabar tapi masih lupa ya dan Lupa, salam ya. mabarnya. Iya, karena kan kita manusia Manusia kan. gitu. Man utawi sopone wong iku nusia sing pelupa. Katanya gitu ya, yang lupa gitu ya. Oke, kali ini kita akan bahas apa nih Rifki? Untuk saudara Rifki dulu. Saya dulu. Iya. Saya ini sebenarnya ini buku filsafat saya ya. Ini dari karangan Mas Kun. Oh, Mas Yaitu Kun. sebuah perjalanan jiwa, gerak dan rasa. Wow, ini sangat dalam ini pasti ya. Ya Tuhan, izinkan hamba mengenalmu, Tuhan. Subhanallah, ini luar biasa Ini ini. adalah apa namanya itu novelnya dari Mas Kun ya, Sang Pembelajar. Sang Pembelajar. Luar Oke. biasa sekali. Sepertinya menarik sekali nih. Oke, selanjutnya Kang Oji. Kira-kira mau bahas apa nih di mabar kali ini? Saya ingin membahas tentang biografi Profesor Dr. Andes Kiai Haji Toha Masud. Yang mana ini adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang terlupakan. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali. Dan pada saat kali ini juga saya akan berbagi tentang melanjutkan kisah Aji Watono. Ya, ini sudah di bab-bab akhir dan ini sangat menarik. Oh, kita langsung mulai saja, Kang Oji atur waktunya. Atur waktunya. Kita Iya kan? stopwatch aja biasa Pak. Oh, stopwatch aja. Supaya Stopwatch lebih simple kan gitu kan. Iya, Oh ya, boleh. Kita boleh. atur berapa menit? Ya, 10 menit. 10 menit saja. Oke, kita mulai dari 1 2 3. Waktu sudah dimulai. Oke. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Ya, kita tunggu 10 menit kemudian ya. Jangan kemana-mana, tetap masih bersama kami di Mabar.
Tari. Galok.
Oke, kita tinggal 4 menit lagi. Mas. 3 menit lagi. Oh, 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Ya, Baru oke, ada oke, 4 siap. menit. Siap-siap. Pemirsa yang semua mohon bersabar ya karena tinggal 4 menit lagi baru kita akan menyampaikan isi buku yang kita baca. Betul Oke, sekali. kita lanjut, Ki. Kita lanjut, oke. Baik, waktunya tinggal 20 detik lagi. 20 Masih detik 20 lagi. detik lagi. Siap, siap, Kita siap. habiskan satu kaca dulu baru selesai ya. Oke, oke, siap. Saudara Rifki. Baik, waktu sudah lebih dari 10 menit. Ya, kalau mau dilanjutkan dulu silakan. Kalau disudahkan kita sudahkan saja. Disudahkan saja. Alhamdulillah, Ya, disudahkan. alhamdulillah kita sudah 10 menit lebih 25 detik. 10 menit lebih 25 detik. Oke ya. Oke. Kita lanjut ke bagaimana sih isi buku Boleh. dari 3 buku ini ya. Iya. Oke, kita mulai dari Kang Kang Oji. Oji dulu. Silakan. Saya Silakan dulu. Kang Oji. Oke. Kang Haji dulu, Iya. silakan. Apa yang didapat dari buku tadi? Buku Ya. Syekh Haji Muhammad Tolha ya. Yes. Berapa lembar kira BTW tadi? Saya kurang lebih membaca itu sekitaran 5 lembar. Oh, 5 5 lembar. lembar. Iya, Mantap. oke. Gimana Kang Oji? Ada isi yang Ada isi bisa yang bisa disampaikan, disampaikan yang atau didapatkan. didapatkan. Ya, sangat banyak sekali. Yang buku saya baca itu adalah Kiai Haji Muhammad Tolha Mansur, biografi Profesor NU yang terlupakan. Bahwasanya di buku ini itu menceritakan tentang kepribadiannya Kiai Haji Tolha Mansur. Yang mana Kiai Haji Tolha Mansur itu salah satu tokoh pendiri Ikatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ulama, atau kita singkat itu dengan Ibnu. Ibnu. Itu dari pelajar putra ya. Dari Iya. pelajar putri juga ada lagi ya, Mas? Ada lagi. Namanya apa Kang Namanya? Oji? Namanya itu IPPNU, Yes. yang mana pendirinya itu adalah seorang istri dari Kiai Haji Tolha Mansur, yaitu
Nyai Mahfudzoh. Nyai Mahfudzoh. Luar biasa. Ya. Oke, pada kali ini saya akan sedikit mengulas biografi dari Kiai Haji Tolha Mansur. Kiai Haji Tolha Mansur adalah salah satu profesor atau gelar doktor yang pertama kali di kalangan Nahdlatul Ulama. Ya. Dalam bidang ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Jadi beliau itu bukan saja mendalami tentang dunia kekiaiannya atau kepesantrenannya atau keulamaannya, tapi beliau juga mendalami dengan ilmu umumnya. Berarti manajemennya gitu ya. Manajemennya. Makanya yang saya dapatkan dari buku ini itu? yaitu ada 4. Yang pertama kan? Yang pertama. Kiai Haji Tolha Mansur itu dijuluki Kiai Intelektual. Yang kedua itu Yang kedua. intelektual kiai. Intelektual. Yang ketiga kiainya intelektual. Yang keempat intelektualnya kiai. Bisa diulangi jadi. Bisa yang diulangi. pertama tadi Oke. intelektual, Iya. Intelektual kiai. Intelektual Yang kiai. pertama. Yang Ya. pertama. yang kedua. Yang kedua kiai intelektual. Kiai Dia intelektual. intelektual, tinggal dibalik saja gitu ya. Yang ketiga. Yang ketiga, Kiainya intelektual. Kiainya Kiainya intelektual. Yang keempat itu intelektualnya kiai. Intelektualnya kiai. Berarti dari 1 sampai 4 ini yang saya tangkap itu adalah intelektual sama kiai. Nah. Cuman di Bolak-balik balik aja. saja. Ya. Oh. Dari keempat tersebut itu Punya arti. sangatlah pantas kita sodorkan kepada Kiai Haji Tolha Mansur. Yang mana Kiai Haji Tolha Mansur itu beliau adalah seorang kiai, yaitu tugasnya itu mengurusi para santri, mengurusi para masyarakat, mengurusi para orang-orang di sekelilingnya, tapi beliau juga tidak meninggalkan sebuah intelektualnya, yaitu sebagai dokter yang pertama di kalangan NU, sebagai dokter hukum tata negara itu di kalangan NU. Kalau di UN apa UGM. UGM. Di UGM juga beliau itu adalah dokter yang pertama kali di bidang ketatanegaraan. Makanya kalau di UGM itu ada jurusan tata negara, tidaklah lepas dari bukunya Kiai Haji Tolha Mansur, yang mana bukunya itu tentang hukum tata negara yang begitu luar biasa. Biasa ya. Luar biasa Iya. ya. Ya kan pada saat ini juga ya IPNU IPPNA kan sudah meluas gitu ya Kang Oji. Iya. Di mana-mana sudah ada PK, PR ya Kang Oji. Ya. PK itu apa Kang Oji? PK itu pengurus Pengurus komisariat. Iya. Kalau PR? PR itu pengurus ranting. Pengurus Pimpinan, ranting. bukan pengurus, Pimpinan. Pimpinan Oh, ranting. iya, iya. Oke. Pimpinan komisariat, Komisariat. pimpinan ranting. Ya. Berarti kalau Iya. IPNU itu dari rentan berapa tahun ke berapa tahun? Yang Iya, saya sedikit. baca itu di ADART-nya kurang lebih yang namanya dari kamus KBBI. KBBI. Iya. Iya. Itu kamus besar apa? Kamus besar Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia itu yang dikatakan belajar, yang dikatakan seorang pelajar itu dari umur 12 sampai 27. Itu. Kalau menurut BBI. Ya. Oh ya. Mantap Kang Oji. Mantap. Oke, selanjutnya kita berpindah ya. Iya, Sudah cukup masuk. Sudah Mas cukup atau mau Oji? nambahkan lagi? Cukup. Cukup. Eh, Nanti iya. kita akan ngobrol setelah yang satu ini ya, maksudnya Oke. kita Iya. satu-satu dulu gitu. Oke. Oke, selanjutnya siapa nih, Mas? Ya, saudara Rifki dulu Oh, berarti. saya dulu ya. Jadi Iya. saya langsung saja kita akan membahas tentang buku novel ini kisah nyata nih. Yuk, kisah Ini nyata menarik sekali nih. ya. Mas Gun sang pembelajar. Ya. Dari mana tuh Mas Gun? Mas Gun ini biografinya dari mana ya? Berawal dari Geliat Jiwaku lalu mengeluh. Oh, saya bukan. Jangan-jangan dari makhluk astral. Bukan, ini Oh. pokoknya ini adalah salah satu mahasiswa Iya. yang merantau jauh. Ya. Kemudian dia tuh awalnya gini, langsung saja ya. Iya, langsung aja kita Awalnya cerita. dia tuh ketika merantau beberapa tahun Iya. Iya. jauh dengan orang tua, Iya. ya kan? Dia tuh merasa suatu kerinduan
kerinduan yang sangat dalam sekali Kerinduan. kepada kedua orang tuanya. Wabil khusus kepada ibundanya. Sehingga Ibunda apa ibu? Ibunya cuma satu. Ibunya. Oh, ibunya cuma satu. ibunya, ya. Oke. Nah Terus? kemudian si Mas Gun ini ya kan mengalami suatu kegelisahan sampai tidak bisa makan, tidur juga tidak enak ya kan, karena rindu sekali ingin berjumpa dengan kedua orang tuanya. Mas. Waduh, sangat menarik. Karena, ya kan? Nah kemudian dia mengambil cuti untuk pulang kampung, kemudian dia langsung menemui ibundanya, ya kan? Apa yang terjadi ketika dia sampai di rumah? Iya. Ternyata ibunda pun mengalami rasa yang sama, orang tuanya mengalami kerinduan yang sangat mendalam kepada si Mas Gun tersebut. Masya Allah. Ternyata kalau kita simpulkan, Iya. jadi suatu keadaan hati seorang anak terhadap seorang ibunda khususnya atau kedua orang tuanya itu sangat menyatu. Sehingga ketika merasa rindu, wah jangan-jangan orang tua saya juga rindu, ya gitu. Oleh karenanya si Mas Gun ini memutuskan untuk pulang. Ternyata terbukti kedua orang tua sedang merindukan, sangat menantikan kedatangan karena sudah beberapa tahun tidak pulang. Nah, kemudian sampai di rumah, ya kan, setelah mengalami kerinduan kepada kedua orang tua, Iya. ya kan, nggak tahu kenapa si Mas Gun ini merasa merindukan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin mungkin- surga ada di telapak kaki. Nah, gitu. Oh. Iya, jadi ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya, Yang artinya Mas Oji, Yang artinya ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah, dan ya. murkanya Allah Tergantung murkanya kedua orang tua. Makanya bagi kita wajib untuk wajib menghormati untuk menghormati orang ibu, tua. sampai kapanpun, karena itu adalah salah satu keramat kita. Hai manusia, Sia ceng 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 ceng. hormati ibumu Ceng, ceng. Udah lanjutkan. Ceng, 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 ceng. dan membesarkanmu. Oh. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itu lagunya Roma Irama, Roma Irama, ya. benar. Kita sambil santai aja gitu ya. Santai. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Betul. Kalau Mas Gun ini judulnya adalah Ya Tuhan, izinkan hamba mengenalmu. Luar biasa. Jadi mungkin si Mas Gun ini dulu semenjak dia perantauan, dia itu sangat melalaikan ya kan panggilan Allah, seperti azan dia lalaikan, ya kan. Kemudian waktu sholat dia lalai. Kemudian ketika ada di rumah, hatinya pun, jiwanya tuh berubah, serasa bergetar yang sangat mendalam, ya kan, sampai menggigil, ingin sekali dekat dengan Allah. Sehingga dia pergilah ke masjid, Oh. pergi berjamaah, sholat berjamaah maghrib. Kemudian dia pun katanya selesai sholat, dia itu ketika sholat, ketika takbir, ya kan, Allahu Akbar, kemudian takbiratul ihram dan sebagainya, dia tidak memikirkan maksudnya dia benar-benar khusyuk untuk mendekatkan diri. Jadi dia kayak semacamnya kalau misalkan itu ya taubat lah. Oh. Ingin berubah menjadi yang lebih baik. Sehingga dia lebih mencari suatu suatu akhlak yang baik gitu. Jati diri yang baik lah maksudnya. Jati diri yang untuk baik. mencari jati diri yang baik. Sehingga yang dulunya dia nggak suka dengan kebersihan, ya kan. Contoh dia kalau makan itu piring hanya ditaruh di bekas makan, kemudian dia pergi saja katanya. Nah kemudian dia menceritakan bahwa Hal yang ketika kecil itu ini hal ya, yang kecil berarti itu dia jadi lebih disiplin. Piring yang setelah makan dia langsung cuci, ya kan. Pakaian yang berantakan dia langsung beres-beres, ya kan. Kemudian dia langsung suka bersih-bersih, nyapu halaman dan sebagainya. Kemudian keadaan suatu tempatnya kayak kamar dan sebagainya lebih tertata rapi dari sebelumnya. Katanya dia lebih ingin mencintai suatu kebersihan dan suatu kerapihan, karena yang namanya kebersihan dan kerapihan adalah suatu kenikmatan yang memang akan dirasakan pribadi. Bersih untuk kita dewek, Nah, ya kan? betul. Ya kan? Yang artinya bersih untuk kita sendiri. Iya, bersih untuk kita sendiri. Terus? Kemudian rapi untuk kita sendiri. Artinya kalau kita melakukan suatu kedisiplinan yang baik atau suatu kegiatan yang baik atau akhlak yang baik, akhirnya nanti akan timbul, akan yang
kita berbalik ke kita sendiri. Kemudian kebalikannya, kalau kita melakukan suatu kejelekan, Iya. kita melakukan suatu keburukan, maka nanti akan berbalik ke kitanya sendiri. Jadi yang bisa kita ambil di sini, jadi masjid ini adalah berawal dari kerinduan kepada kedua orang tua, kemudian dia tuh lebih berpikir, ya saya juga sering melalaikan perintah Allah, Masya. sehingga dia ingin mendekatkan diri. Iya. Makanya izinkan hamba mengenalmu gitu. Jadi dia berdoa kepada Allah supaya hatinya tidak dibolak-balikan. Ya muqallibal qulub, Sabit qalbi ala ala dinik. dinik ya kan. Betul. Nah, kurang lebihnya tadi saya baca hampir 5-7 lembar. Itu baru yang saya dapatkan sampai cerita ketika dia merantau, kemudian merindukan kedua orang tuanya, dan ketika sampai kedua orang tuanya dia merasakan suatu kecocokan hatinya antara ibu dan si anak. Kemudian dia tuh juga bergetar ketika mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bergetar hatinya ingin Belum dekat waktunya juga. adzan tapi udah adzan gitu. Nah, ini hanya contoh. Oh ya, ada contoh. Oke, siap. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya Iya, sampaikan sangat dari menarik beberapa sekali ya. menit yang tadi, 10 menit itu yang saya itu. Jadi ini kita banyak pelajaran yang kita ambil tentunya. Betul. Bagi kita mahasiswa yang jauh dari orang tua ataupun yang kita bukan mahasiswa atau yang lagi merantau Betul. dan sebagainya, kita jangan sampai melupakan kedua orang tua, karena sebenarnya hati orang tua itu sangat terketuk ketika kita juga merasa merindukan kedua orang tua. Betul. Dan satu yang paling penting adalah doa orang tua adalah doa yang sangat diijabah. Betul. Keramat yang sampai kita meninggal pun kita akan diselamatkan oleh ridhonya. Ridhonya Allah. Oleh orang tua. Iya, awalnya doa orang Iya, tua, saya baru juga nanti. pernah emang Rip. Kayak Pernah, gitu kan? tuh. Dapat Pengalaman cerita pribadi. dari teman Iya. gitu kan, bahwasanya dia ada bisnis di Jogja. Iya. Dan setiap harinya dia itu selalu menghubungi orang tuanya setiap Iya, malam. Setiap malam gitu. Dan itu rahasia dia ketika semua produknya itu terjual laris di kuliah. Itu Jadi karena itu apa? Mengabari orang tua. Memberi Itu kabar. jadi keramat, Keramat, wasilah kan, wasilah. wasilah. Betul. Makanya jangan kita sampai lupakan kedua orang tua. Betul. Oke, selanjutnya langsung Silakan aja. langsung aja. Oke, langsung aja. Jadi selanjutnya alhamdulillah ini sudah selesai Rip. Saya Selesai, baca. Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Ini sudah sampai terakhir perjuangan beliau, yaitu Aji Watono. Di mana 10 lembar terakhir itu sangat menarik Rip. Iya. Kang Gimana? Oji. Iya, Jadi iya. Aji Watono itu memiliki anak yang bernama Maya Watono. Maya Maya Watono. Dipanggilnya Maya. Maya. Nah, Maya ini Maya lulusan sih, Perth. iya. Iya. Maya sih yang biasa orang meninggal itu Maya. Oh, itu Itu mayat. mayat, Kang Oh, Oji. Kang Oji bercandanya luar biasa. Oh iya, bagus. Bagus. Ya, di sini Maya Watono ini akhirnya pulang dan juga diberi pesan kepada Aji Watono ketika selesai kuliah baliklah ke Indonesia. Soalnya kuliahnya itu di Australia, tepatnya di Perth, Western Perth gitu kan di situ. Nah, di situ Maya Watono ini diberikan mandat. Mandatnya itu salah satu anak perusahaan dari Dwi Sapta. Ini kan sebuah biro iklan. Biro iklan. Nah, Dwi Sapta itu punya anak perusahaan yang namanya Men-Ed. Men-Ed. Iya, Men-Ed. Apa itu Men-Ed? Men itu artinya pusat, Ed Pusat. itu advertisement. Atau artinya itu periklanan. Periklanan. Jadi Pusat di situ periklanan. Pusat periklanan. Dwi Yang Sapta. berada di mana? Yang ada di Jakarta. Jakarta. Iya, seperti itu. Nah, di sini Maya Watono mencoba untuk merubah konsep yang tadinya mungkin kurang cepat menjadi cepat, dinamis gitu. Dan yang disampaikan Aji Watono ini luar biasa, saudara Rifki dan juga saudara Raji. Jadi Maya Watono ini emang belum tahu adanya basic periklanan dan sebagainya. Dan juga basic awalnya gitu. iya, tapi memang belajar tentang manajemen. Luar Dan biasa gitu ya. yang dilakukan Aji Watono ini tidak memberitahu semua apa yang harus Maya lakukan. Misalkan kamu harus ngatur ini enggak. Tapi pesannya cuma satu. Apa itu pesan? Pesannya cuma satu, yaitu lihat gedungnya, jangan sampai gedungnya itu berubah. Oh, lihat gedungnya. Jangan sampai gedungnya itu berubah. Apa tuh maknanya? Mas? Maknanya bahwasanya jangan sampai gedung ini bangkrut. Kayak gitu. Jangan sampai gedung ini menjadi gedung yang tertinggal. Nah, akhirnya dengan ada pesan seperti itu, terus Maya Watono ini mengikuti emang jiwanya seperti Aji Watono gitu loh. Terus dia akhirnya ulet, tekun untuk mencapai ininya kan, mencapai suksesnya gitu. Terus yang pesan terakhir itu yang bisa diambil memang
ketika Aji Watono juga Maya Watono itu berpesan gini, berbagi itu tidak menunggu sukses, tidak Berbagi itu jangan menunggu sukses dulu. tidak jangan menunggu kaya, gitu. Karena ketika kita berbagi maka bisa mendapatkan banyak hal. Seperti mungkin yang ketika di biro iklan ini mungkin klien, terus juga di situ bisa mendapatkan SDM yang baru, dan itu sangat menarik deh. Sangat menarik sekali betul. Iya, sampai dibuatkan buku yang namanya satu IMC to Society atau MSC to Sell. Nah itu gimana Dwi Sapta ini menawarkan kepada periklanan yang lain. Dan ada cerita yang menarik itu waktu itu Adem Sari, Rip. Adem Sari. Tahu kan produk Adem Sari? Iya, tahu. Sovel. Tahu. Ya kan? Nah, Panas panas dalam, minum Adem Adem Sari. Sari. Nah, itu ada ceritanya. Ternyata. Apa Iya. tuh ceritanya? Jadi dalam Adem Sari itu Adem Sari ya, Adem Sari. iya, Adem Sari itu produk yang kecil dulunya. Kecil. Iya. Soalnya dulu itu sudah ada obat panas dalam yang bentuknya cair. Iya kan? Nah, di situ Pasti bagaimana bukan Adem Sari itu dulu bukannya ya. namanya saya lupa. Iya. Nah, di situ akhirnya bagaimana caranya membuat Adem Sari ini Kang Oji Iya. bisa terjual laris. Gimana caranya Mas? Akhirnya di situ berpikir, kalau semisalkan kita aduk Adem Sari kan, Iya, aduk. maka Aduk. ada sedikit rupus. apa bukan purpus Jadi namanya apa ya? soda. Soda, gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini diibaratkan air terjun. Nah, ketika air terjun ini membasahi diri kita, Iya. maka kita akan menjadi segar. Nah, itulah bagaimana ceritanya Adem Sari, dan kalimatnya cuma satu kalimat kan? Iya. Adem Sari. Sari. Bukan, maksudnya Oh, iklannya, oh, iklannya. tuh panas dalam, minum Adem Sari. Sangat simpel sekali Sangat ya. simpel sekali. Gampang diingat gitu ya. Gampang diingat. Kalau Nah, ikan sopel kira-kira apa ya? Sovel, kalau Sovel itu dulu itu kan Sari Puspa. Sari Iya. Puspa. Nah, ceritanya Iya. ya di Sovel itu dulu Sovel itu merupakan perusahaan internasional Kang Oji. Udah internasional lah itu. Iya, Bagus jadi gimana supaya Puspa, Sari Puspa yang Sari ada di Puspa yang Indonesia ada. itu tuh bisa go internasional juga. internasional. Makanya dinamakan Sovel. Soft itu kan lembut. Jadi kan ketika kita mengoleskan Sovel, itu kulit kita bisa terhindar dari nyamuk, dan juga mungkin apa namanya kayak kremi-kremi gitu kan. Kremeki gitu ya. Kremeki. Oh ya, kremeki. Nah, itu jadi cerita dari bagaimana perjuangan Aji Watono ini Aji Watono. bisa menjadi founder dari Dwi Sapta atau biro iklan. Jadi dia itu tidak menyepelekan hal yang kecil, Rik. Awal kali Adem Sari itu banyak biro iklan yang menyepelekan, nah ini bakal nggak bakal bisa maju. Tapi Karena ternyata terbukti maju. ternyata terbukti omsetnya bahkan miliaran dan juga triliunan. Berarti dari dua iklan itu ada sari-sarinya semua ya? Iya, ada Sari- sari, Adem Sari, sama ada sari puspa. Sari Puspa. Oh iya betul Iya. sih Kang Oji. Iya, ada Iya, sari-sarinya. sarinya. Berarti kalau Untung misalkan untung bukan salah satu daerah yang ada di Cirebon tuh. Apa? itu? Gunung Sari. Gunung Sari. Oh iya betul iya, betul. Ini luar biasa Kang Oji ini ya. Analoginya ini. Berarti kalau misalkan Gunung Sari, Iya. daerah Cirebon. Ya udah. Ya kan? Kalau Kalau panas Adem- dalam, Adem Adem Sari. Sari, iya benar. Kalau Gunung Gunung Sari, Sari, daerah Cirebon. Oke, gitu ya. Kalau Sopel, Sopel. Sari Puspa. Oh iya betul. Tapi Nah, Sopel ini awalnya dari Sari Puspa ya? Iya, Puspa betul. dulu terus Sopel itu. Iya betul, dari Sari Puspa dulu. Nah itulah, jadi tantangan zaman ini semakin dinamis. Yang dilakukan Aji Watono adalah waktu itu sampai menargetkan Go 1T. Go one T. apa itu? Go 1T. One T. Jadi apa? Go for 1T, Dik. Artinya maju untuk penghasilan 1 triliun per bulan. Per bulan. Per bulan. Bulan. Akhirnya awalnya kan 500 juta, 800 juta. Nah, akhirnya terus naik sampai ditingkatkan 1T itu dalam jangka waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Ya itu. Jadi Aji Watono memang melatih para karyawannya itu supaya bergerak cepat, bergerak cepat, inovatif, kreatif gitu loh. Dan motonya itu style. Style itu ada singkatannya. Apa sih? Apa? S. S. Saya agak lupa deh. Gak lupa. Udah kita skip di lain kali aja, kalau ya lupa. kan. Nanti bahas yang selanjutnya. Intinya jangan pernah menyerah ketika berusaha gitu. iya, Dan juga betul. jangan pernah menyepelekan hal yang kecil Betul. dari kisah dari Aji Watono ini. Iya, Oke. Oke. Selanjutnya
Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari siapa Mas Oji atau itu tentang yang tadi saya. Maksudnya misalkan Oji nanya ke saya atau saya nanya ke Oji atau sebaliknya atau cukupkan saja dulu. Cukupkan 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 saja. saja ya. Baiklah. That's all for us. Thank you for nice attention. Kalau misalkan ada salah mohon maaf. Ya kan? Kita ketemu lagi. Oh ya jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe karena bakal ada video-video menarik setiap minggunya. Karena kalau misalkan itu kangen abang-abangnya kan di chat gitu. Oh iya, gitu. kangen abang-abang di chat gitu. Di chat. Chat, ya. Sope keres yang kayak sope keres. Oh iya, sok beker. Iya, Wes si jare Kang Ujang. Iya, Mana benar. sholawatannya? Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya, betul. Kalau kita bukan sholawatan tapi kita nyanyi tapi itu dalam bentuk salam. Iya. Ya kan salam mabar gitu. Salam mabar. Salam mabar. Oke, kita Masih untuk ingat terakhir nggak kira-kira kalinya salam membaca, mabar gitu? memahami, menulis, Menulis, menerapkan. Oke. ya. Ayo. Kang Oji. Membaca, Iya. memahami, ya kan, Iya. menulis, menerapkan. Kita coba barangkali ya. Cupang ini juga mau ikut kayaknya, ikut pengen salam ya. Oh iya ya, dicoba. Mungkin. Ya, kita Coba. coba dulu ya. Oke. Salam mabar. Membaca, memahami, menulis, menerapkan. Oke, sekian ya. Satu lagi. Oh, satu lagi gimana lagi. satu Ya. lagi? Salam mabar. Membaca, memahami, menulis, menerapkan. menerapkan. Oke, cukup Cukup sekian ya? dari kami. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, see you guys. Di bagian rip, bacanya rip.